Najwa Shihab lahir di Ujung Pandang 16 September 1977, adalah seorang pembawa acara, jurnalis, feminis, dan aktivis. Nilai aneka yang dimiliki Najwa Shihab adalah akuntabilitas yang tergambar dari nilai integritasnya sebagai seorang jurnalis. Salah satu bentuk nilai integritas tersebut terlihat pada saat Najwa Shihab menjadi jurnalis dalam menyampaikan berita keadaan tsunami Aceh. Saat itu, Najwa Shihab konsisten dan berani dalam menyoroti kebenaran yang terjadi pasca tsunami Aceh. Bahkan Najwa mengkritik kinerja Menko Kesra dalam menanggulangi bencana tsunami. Walaupun saat itu, jabatan tersebut dijabat oleh pamannya sendiri, Alwi Shihab. Sikap konsisten dan berani menyuarakan kebenaran hingga saat ini masih dimiliki oleh Najwa Shihab. Sosok seperti Najwa Shihab ini yang dibutuhkan oleh Indonesia, yang konsisten dan berani dalam menyuarakan kebenaran. Sebagai ASN, kita dapat mencontoh nilai tersebut dan menerapkannya pada pekerjaan. Rumus gue tuh selalu satu sih dari dulu, be brave but don't be stupid. Tri Risma hari ini merupakan perempuan kelahiran Kediri 20 November 1961. Beliau saat ini menjabat sebagai Menteri Sosial. Sebelumnya beliau merupakan wali kota Surabaya yang memiliki banyak penghargaan, baik individu maupun untuk kota Surabaya. Beberapa penghargaan diantaranya seperti kota terbaik se-Asia Pasifik versi CityNet, kemudian penghargaan Adipura secara berturut-turut, dan lain-lain. Banyaknya penghargaan yang beliau dapat karena beliau menerapkan nilai dasar komitmen itu. Indikator nilai dasar komitmen itu yang diterapkan seperti indikator inovatif, seperti layanan Surabaya Bus yang mana penumpang dapat membayar dengan beberapa botol bekas. Lalu ada juga indikator responsif seperti layanan command center yang siap merespon keluhan masyarakat secara cepat dan tanggap. Novel Baswedan adalah mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Beliau merupakan salah satu figur anti korupsi yang ada di Indonesia. Pria kelahiran Semarang 22 Juni 1977 ini memulai karir sebagai anggota Polri setelah lulus dari Akademi Polisi pada 1998. Pada 1999, ia ditugaskan di Polres Bengkulu sebagai Kepala Satuan Reserse Kriminal atau Kasat-Reskrim dengan pangkat komisaris. Di sini Novel bertugas hingga 2005. Novel Baswedan kemudian ditarik ke Bareskrim Polri dan pada Januari 2007, beliau mulai bertugas sebagai penyidik KPK. Beliau kerja keras dan bertanggung jawab dalam menangani kasus korupsi, tetap berani menindak kasus korupsi walaupun sudah banyak menerima ancaman. Hidup sederhana dengan hanya memiliki rumah 2 lantai dengan luas lahan 105 meter persegi. Rumah beliau hanya ada 2, satu di Jakarta dan satu di Semarang. Istri beliau juga jualan pakaian online. Beliau mempunyai sikap peduli terhadap bangsa dan memberikan gagasan penyelesaian atas kasus korupsi. Atas dedikasinya dalam memberantas korupsi, beliau dianugerahi penghargaan dari Perdana International Anti-Corruption Champion Fund pada tahun 2020. Salah satu tokoh nasional yang menerapkan etika publik adalah Irjen Pol Umar Septono, lahir di Purbalingga 13 September 1962. Beliau pernah menjabat sebagai Kapolda NTB dan Kapolda Sulsel. Wujud etika publik beliau terlihat dalam aktivitas keseharian beliau yang humanis dan religius. Pangkat Jenderal Bintang 2 tak membuat Jenderal Umar Septono sungkan memikul beras untuk masyarakat yang membutuhkan. Ia memiliki prinsip semakin kita merendahkan hati, maka semakin tinggi pula derajat kita. Di lain peristiwa, beliau juga menunjukkan sikap hormat dengan memberikan apresiasi kepada prajurit yang berani menghentikan mobilnya untuk memberikan kesempatan kepada seorang nenek pembawa kelapa yang akan menyeberang. Irjen Pol Umar Septono juga bergaul dengan siapa saja. Hal tersebut ditunjukkan ketika mengunjungi sel tahanan dan mengajak makan narapidana. Tanpa pengawalan, ia berbaur dengan tahanan di ruang sempit dan pengap. Tak sungkan-sungkan, beliau mengajak para tahanan tersebut untuk makan bersama. Yusuf Kalla lahir di Watampone, 15 Mei 1942, anak kedua dari 17 bersaudara. Semasa muda, Kalla banyak menghabiskan waktu untuk berorganisasi kepemudaan. Pengalaman berkecimpung dengan organisasi berhasil mengantarkan Kalla untuk menjadi orang kedua di Indonesia pada tahun 2004 sampai dengan 2009. Yusuf Kalla mencerminkan nilai nasionalisme karena pada saat menjabat sebagai Menko Kesra, ia sempat beberapa kali terlibat dalam proses perdamaian konflik horizontal yang terjadi di beberapa daerah, antara lain di Poso, Sulawesi Tengah, Ambon, Maluku, dan juga aktif dalam proses perdamaian di Aceh.
Prinsip nasionalisme yang Kala bangun dilandasi nilai-nilai Pancasila yang diarahkan agar bangsa Indonesia senantiasa menempatkan persatuan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi